Halo sahabat Starseed semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini, saya akan bacakan general reading ya, dan tema untuk video readingan kali ini adalah energi koneksi cinta segitiga. Ya, ini pesannya ditujukan ke kalian yang memang saat ini sedang menjalani hubungan, tapi situasinya siapapun dia orang yang sedang terkoneksi dengan kamu memang dia kondisinya sudah menikah ataupun sudah punya pasangan. So dalam hal ini saya berharap kalian juga bisa bijaksana ya. Readingan ini tidak ditujukan ataupun tidak dimaksudkan untuk mengiyakan ataupun mendukung gitu ya hubungan-hubungan seperti ini, tapi saya ingin agar kalian semua itu bisa melihat sisi esensi insight yang bisa kalian ambil dari readingan ini, sehingga kalian bisa menentukan ya apa yang akan kalian putuskan ke depannya dengan koneksi ini. Dan perlu saya ingatkan juga, karena readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate ya untuk semuanya. Bisa hanya sebagian atau bahkan tidak resonate sama sekali. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana ya dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Di sini ada Six of Pentacles, ada Page of Cups, Five of Wands, ada The Moon, dan juga ada Eight of Swords. Kalau dilihat dari tebaran kartunya, energi yang paling kencang di sini ada dari Earth sign ya, bisa Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi yang kencang di sini ada Taurus. Ada juga dari water sign, bisa Cancer, Pisces, Scorpio. Yang kencang sepertinya Pisces. Ada juga dari fire sign, tapi yang kencang di sini ada Leo. Juga ada dari air sign ya, bisa Gemini, Libra, Aquarius. Tapi yang kencang di sini ada Gemini. Ya, mungkin itu adalah zodiak-zodiak yang berdealing sama kamu, atau ini hanya energi saja. Jadi tidak terbatas pada zodiak yang saya sebutkan tadi. Zodiak manapun bisa selama energinya resonate dengan kalian. So, karena ada Six of Pentacles, kalau ini menggambarkan tentang karakter ataupun kepribadian yang dia miliki. Sepertinya siapapun dia ya, orang yang berdealing sama kamu, selama ini sepertinya dia memang baik sih ya sama kamu. Entah beberapa di antara mereka juga ada yang sering kali support ya, bisa dari segi materi ataupun finansial, atau bisa juga secara moral ya. Mungkin dia memang selalu ya meluangkan waktu ataupun menyediakan lah ya waktu untuk kamu. Ya, ibaratnya kalau seandainya kamu lagi membutuhkan dia, maka dia nggak akan ragu sih ya untuk datang ataupun mengulurkan tangannya untuk membantu kamu. Ada Page of Cups di sini. Sepertinya ini orangnya ya. Saya nggak tahu apakah memang ada perbedaan gap usia. Dia bisa lebih muda dari kamu, atau bisa jadi ini hanya energi saja ya. Saya merasakan seperti dia memang tipikal orang yang peka, perasa. Mungkin orangnya juga nggak enakan, atau mungkin dia juga tipikal orang yang agak sedikit manja, haus kasih sayang, perhatian. Terkadang kalau misalkan kamu mengabaikan ataupun cuek gitu ya sama dia, hal-hal seperti ini tuh bisa ya mengganggu dia. Nah, hanya saja karena ada Five of Wands di sini. Kalau seandainya ini menggambarkan tentang karakter ataupun kepribadian dia, saya merasakan sepertinya hal-hal kecil bisa jadi trigger sih ya dalam hubungan kalian. Misal kamu cuek dikit, nggak ngangkat teleponnya, dia bisa langsung ngambek, dia bisa langsung marah gitu ya ke kamu. Karena sepertinya dia memang terkesannya kayak sedikit posesif ataupun agak sedikit cemburuan sih ya sama kamu. Ya, ibaratnya kalau kamu lagi dekat dengan seseorang yang lain, dia akan merasa cemburu, nggak suka, atau sering mempertanyakan gitu ya keberadaan orang tersebut itu siapa. Nah, karena ada The Moon juga di sini ya, saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang suka berprasangka ya, dalam artian kalau kamu berusaha untuk jujur pun terkadang dia memang agak sedikit sulit gitu ya untuk mempercayai apakah kamu jujur ataupun tidak.
Nah, yang saya rasakan sepertinya sikap yang dia tunjukkan ini karena ada situasi di mana dia itu merasa khawatir ataupun takut sih ya bahwa dia akan kehilangan kamu, ataupun dia juga takut ataupun khawatir bahwa kamu itu akan berpaling ya dari dia. Nah, karena ada Eight of Swords di sini, saya merasakan ada sih ya energi di mana dia itu mungkin ingin kayak menghabiskan waktu lebih lama ya sama kamu. Dia ingin bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi seolah-olah kayak dia itu nggak punya kebebasan ya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena dalam hal ini dia juga menyadari bahwa dia masih terikat ya dengan seseorang, ataupun saat ini memang sedang menjalani hubungan dengan seseorang. Saya merasakan sepertinya ada situasi dilematis dia yang dia hadapi saat ini. Mungkin jauh dalam hatinya dia ingin gitu ya terkoneksi sama kamu, ingin bebas mengekspresikan perasaan cintanya ke kamu. Tapi di sisi lain dia juga sadar ada batasannya dalam hubungan ini. Nah, tapi saya nggak bisa memastikan ya kalau seperti ini. Apakah memang sebelumnya dia sudah mengutarakan ya perasaannya ke kamu atau tidak? Kalau seandainya dia dan kamu sudah sama-sama terbuka ya dengan perasaan masing-masing, saya merasakan sepertinya ada sih ya energi di mana dia itu kayak seolah-olah terjebak ya dalam sebuah keadaan di mana dia itu sebenarnya ingin segera keluar dari situasi yang ada, membebaskan diri gitu ya dari sebuah situasi yang anggaplah tidak memberikan dia kebahagiaan, dan mengikuti apa yang hatinya inginkan. Nah, tapi dia juga menyadari bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah ya untuk dia lakukan. Misal ya, kalau seandainya dia memang sudah menikah ataupun terikat pernikahan ya, kalau seandainya dia lebih memilih untuk melepaskan hubungan yang ada, kadang-kadang dia juga berpikir dia nggak punya alasan ya untuk memutuskan ataupun menghancurkan hubungan yang ada. Karena ini pertaruhannya bukan hanya tentang kebahagiaan dia sendiri saja, tapi ini juga menyangkut tentang masa depan dia, ataupun kalau misalkan mereka sudah punya anak ya, ini juga berkaitan tentang masa depan anak, itu juga bisa. Atau kalau situasinya dia masih dalam fase kayak pacaran saja ya, sepertinya ada sih ya energi di mana dia juga melihat bahwa pasangan dia saat ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dia juga mungkin gak mau ya bersikap egois dalam hal ini. Tapi yang saya rasakan karena dia juga mungkin gak menduga ya perasaan yang dia rasakan terhadap kamu itu datang begitu saja, sehingga dia kayak dihadapkan pada sebuah situasi yang membuat dia merasa stuck ya. Dia nggak tahu apa yang harus dia putuskan, harus dia tindak lanjuti. Karena di setiap pilihan yang dia buat pasti ada salah satu yang akan tersakiti. Nah, tapi kalau situasinya dia belum pernah menyatakan perasaannya ke kamu, coba kamu perhatikan ya, apakah ada seseorang yang ada di sekitar kamu, dia situasinya atau statusnya ya, sudah menikah ataupun sudah punya pasangan. Selama ini mungkin dia memang baik gitu ya sama kamu, kadang dia juga sering kali menunjukkan kayak perhatian gitu ya ke kamu. Kalau dilihat dari energinya sih saya merasakan kamu dan dia sering sih ya berkomunikasi, sering berinteraksi ataupun bertemu. Kalaupun saya merasakan sepertinya hubungannya masih dalam fase yang wajar-wajar saja sih ya, tapi saya merasakan ada gejolak perasaan cinta yang kuat yang dia rasakan ya terhadap kamu, yang mungkin selama ini sering kali dia sembunyikan ya dari kamu. Ya, alasan terbesarnya sih ya tadi ya, kalau misalkan situasinya dia sudah menikah, sudah punya pasangan, dia sedang terjebak ya oleh sebuah keadaan di mana dia itu nggak bisa melakukan apapun sebebas seperti apa yang dia inginkan, karena situasinya dia saat ini sedang terikat ya dengan seseorang. Dia juga nggak bisa bersikap egois, meskipun harapan dan keinginan itu ada ya untuk dia ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi dia juga menyadari ya akan dampak ataupun resiko yang akan dia temui. Itulah kenapa dia sepertinya lebih memilih untuk memendam sih ya apa yang dia rasakan terhadap kamu. Tapi ya who knows ya, saya nggak tahu tindak lanjut apa yang akan dia lakukan ke depannya dengan koneksi ini. So, saya akan ambil lagi ya kartu lainnya untuk mengetahui bagaimana tindakan yang akan dia lakukan ke depannya dengan koneksi ini. Oke. Di sini ada Page of Swords, ada The High Priestess, Seven of Wands, ada Two of Swords, dan juga ada King of Cups. Wow, oke.
Kalau kalian berdua udah sama-sama terbuka ya dengan perasaan masing-masing, artinya kalian memang sedang menjalani hubungan ya sama dia. Saya nggak tahu ya apakah situasinya kamu tahu kalau dia itu sudah menikah atau sudah punya pasangan atau enggak. Kalau kamu nggak tahu, coba recheck sekali lagi ya, tanyakan ke dia apakah dia situasinya ataupun statusnya saat ini masih single atau sudah menikah atau sudah punya pasangan. Tapi kalau kamu tahu gitu ya kalau dia itu sudah menikah ataupun sudah punya pasangan, saya nggak menjudge ya tindakan ataupun keputusan kamu untuk menjalani hubungan sama dia, karena saya sebagai reader harus bersikap netral ya. Nah, kalau situasinya memang hubungan kamu dan dia sedang terjalin dan kalian berdua udah sama-sama terbuka ya dengan perasaan masing-masing, saya nggak tahu ya apakah beberapa di antara kalian ada yang menuntut sesuatu ya dengan koneksi ini. Artinya kamu memang berharap ya ingin bisa membangun sebuah hubungan yang serius sama dia. Ya, ibaratnya kalau seandainya kalian energinya feminin, seandainya memang dia berniat serius ya menjalani hubungan sama kamu, beberapa di antara kalian ada yang sepertinya siap. Kalau seandainya kalian menikah secara siri gitu ya, kalau seandainya dia memang benar-benar gitu ya mencintai kamu, harapan terbesar kamu ya ayo disahin gitu ya, biar kamu juga merasa leluasa gitu ya menjalani hubungan yang ada. Kalau kalian tanya ya, bagaimana cara pandang dia terhadap koneksi ini? Karena ada Page of Swords ya, saya merasakan sepertinya dia sendiri saat ini belum bisa memberikan keputusan apapun. Ya, kalaupun selama ini mungkin dia baik sama kamu, dia sering memprovide ya apapun yang menjadi kebutuhan kamu. Atau selama ini dia mungkin selalu ya memenuhi apapun yang kamu butuhkan. Tapi kalau ini menyangkut masalah hubungan yang serius, sepertinya ada banyak hal yang dia pertimbangkan sih, karena ada the high priestess di sini. Bukannya nggak mau, tapi sepertinya ada alasan besar juga yang dia miliki yang tidak boleh gitu ya dia abaikan ya. Tadi ya mungkin ini ada kaitannya tentang anak, ini juga ada kaitannya tentang nama baiknya dia bisa jadi, atau mungkin beberapa di antara mereka sebenarnya hanya membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan dari pasangannya. Ya, kalaupun terkesannya kayak dia bersikap egois ya dalam hal ini. Itulah kenapa dia ingin berusaha ya untuk tidak menciptakan anggapan ataupun pandangan di mana kamu tuh berpikir kalau dia itu ingin memanfaatkan kamu saja. Itulah kenapa dia baik gitu ya sama kamu. Kalau dia sering kali mencukupi apapun yang kamu butuhkan, dia tuh pengen gitu ya, kamu tuh merasa tidak terlalu dirugikan ya dalam hal ini. Kenapa? Karena dia butuh kamu. Kamu juga bisa mendapatkan sesuatu gitu ya dari dia. Ibaratnya ini kayak bukan hubungan transaksional sih ya, tapi lebih ke take and give. Ya, meskipun mungkin berbeda cara pandang ya. Kalau dia mungkin hanya membutuhkan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan yang mungkin tidak bisa dia dapatkan ya dari orang lain selain kamu. Itulah kenapa dia nggak akan ragu ya untuk memberikan apa yang kamu butuhkan, karena dia tahu bahwa dalam hal ini dia membutuhkan kamu, dan apa yang bisa dia berikan untuk membahagiakan kamu ya salah satunya dengan kebaikan yang dia berikan ke kamu. Ya seperti yang saya bilang tadi, entah dalam bentuk materi ya, ataupun sekedar dukungan secara moral. Karena dia juga nggak mau gitu ya kamu tuh menganggap kalau dia tuh hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Karena yang saya rasakan sebenarnya ketika dia dekat sama kamu ataupun ingin terkoneksi sama kamu, dia memang tidak berniat sih untuk ingin mempermainkan siapapun, karena dia bisa merasakan kebahagiaan tersebut dari kamu. Tapi ketika dia dihadapkan pada sebuah keputusan ataupun pilihan ya, karena ada Two of Swords juga di sini, ada energi di mana dia itu kayak benar-benar bingung gitu ya menghadapi situasi yang ada. Kenapa? Karena saya merasakan sepertinya dia nggak bisa memilih gitu ya antara kamu dengan pasangannya. Kalau pengen sih dua-duanya gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini dia sadar kalau dia melakukan hal tersebut, dia juga terkesannya kayak egois gitu ya. Ke kamu kah, ke pasangannya kah? Sementara dia sendiri nggak mau sampai menyakiti perasaan siapapun. Karena dia sadar ya di setiap keputusan yang dia buat pasti ada salah satu yang tersakiti tadi ya. Dia juga nggak tahu siapa yang harus dikorbankan, karena dia nggak mau keputusan yang dia lakukan itu justru nantinya hanya akan menciptakan dampak masalah yang mungkin saja tidak akan memberikan hal yang positif ya untuk dia di masa depan.
Ya, kan ada King of Cups di sini. Saya merasakan ada cinta yang kuat sih yang dia rasakan terhadap kamu. Mungkin dia memang udah bucin ya sama kamu. Dia juga bisa merasakan kebahagiaan. Mungkin perasaan cinta yang dia rasakan ini belum pernah gitu ya dia rasakan sebelumnya, sehingga ketika dia melihat kamu, ada sih ya keinginan untuk dia bisa memiliki kamu atau menjadikan kamu sebagai bagian penting ya dalam kehidupannya. Nah, tapi kalau situasinya kamu dan dia itu belum sama-sama terbuka dengan perasaan masing-masing, saya merasakan sepertinya ini adalah energi pengagum rahasia kamu ya. Saya merasakan sepertinya ketika dia melihat kamu, dorongan untuk ingin dia datang ataupun bergerak ya ke kamu itu besar banget. Tapi dia juga seolah-olah kayak sering kali memperingatkan gitu ya dirinya bahwa dia nggak boleh melewati batasan yang ada. Ya, mungkin karena dia juga tipikal orang yang thinker, dia juga mungkin sering kali memikirkan tentang resiko dampak yang akan dia temui gitu ya di masa depan. Sehingga energinya tuh kayak maju mundur. Pengen sih aku dekat sama kamu. Kadang-kadang dia juga mungkin gak bisa menahan gitu ya perasaan rindu ataupun dorongan yang kuat dalam hatinya untuk ingin dekat sama kamu. Tapi hal yang dia khawatirkan, salah satunya juga mungkin ini ada kaitannya tentang cara pandang kamu ya terhadap dia. Hal yang dia khawatirkan, dia takut bahwa kamu itu akan menganggap kalau dia adalah orang yang gak setia, dia orang yang gak bisa menjaga komitmen, atau mungkin dia memang tipe orang yang mudah untuk berpaling, mudah untuk berubah. Nah, yang saya rasakan ketika dia dekat sama kamu itu memang bukan karena tergerak atas dasar dorongan secara hasrat sih ya. Ini murni karena dia memang bisa merasakan ada perasaan cinta yang kuat ya yang dia miliki terhadap kamu. Seolah-olah kayak ada daya tarik magnetis gitu ya, chemistry yang bisa dia rasakan ketika dia dekat sama kamu. Ibaratnya kalau dia mau cari yang jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik, itu banyak lah ya. Tapi hal tersebut belum tentu mampu menggerakkan hatinya. Ataupun bisa dengan mudah jatuh cinta ya ke orang tersebut. Nah, tapi dengan kamu gitu ya, entah kenapa dia merasakan ada kayak dorongan secara intuitif yang mendesak dia untuk ingin datang ke kamu. Tapi karena keadaan ya, hal ini juga yang membuat dia seringkali menahan diri sih untuk tidak melakukan sesuatu yang beresiko yang mungkin saja akan menciptakan perubahan besar ya dalam kehidupannya. Nah, itulah kenapa dia mungkin lebih memilih untuk memendam ya saat ini, karena saya juga nggak melihat ada pergerakan. Sepertinya saat ini dia memang sedang kontemplasi ya dengan dirinya, dengan hatinya. Tapi jauh dalam hatinya, sepertinya dia memang memendam. Ada harapan, keinginan yang besar untuk bisa terkoneksi sama kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada religious factor. Ini aspeknya luas ya, ini bisa menggambarkan tentang perbedaan agama, mungkin kamu dan dia memang ada yang berbeda agama. Bisa juga, kalau seandainya dia belum pernah mengungkapkan ya, ataupun menyatakan perasaannya ke kamu. Sepertinya dia memang tipikal orang yang tahu agama ya, orangnya ngerti banget gitu ya tentang norma agama, aturan yang baik itu kayak gimana. Dalam artian gini, ketika dia menyadari bahwa dia sudah terikat, sudah menikah dengan seseorang, kan gak seharusnya dia mencintai seseorang yang lain. Dosa lah kalau dia selingkuh ataupun ya menjalani hubungan yang bukan muhrimnya gitu loh, yang tidak halal bagi dia. Ada mungkin ya sisi dimana dia itu seringkali membatasi dirinya ataupun meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang dia lakukan ya dengan cara memendam perasaan yang dia rasakan ke kamu itu adalah tindakan yang tepat. Itu juga bisa. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada door to value. Mungkin ini hanya menggambarkan tentang cara pandang seseorang saja sih ya. Sepertinya ketika dia melihat kamu, dia memang memandang dari sisi nilai sih ya yang kamu miliki. Entah kenapa saya merasakan sepertinya kamu tuh kayak membawa keberuntungan gitu ya bagi dia. Dalam artian gini, ada sih ya energi dimana ketika dia melihat kamu ataupun terkoneksi sama kamu, mungkin kamu tuh seringkali mengarahkan dia pada sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, ataupun kamu seringkali memberikan dia masukan-masukan gitu ya,
sehingga dia merasa kayak dia tuh punya partner yang sepemikiran gitu ya sama dia. Misal ya, kalau dia sedang menjalankan bisnis gitu ya, terkadang mungkin kalau dia membicarakan tentang masalah yang terjadi di bisnisnya ke pasangannya, ya pasangannya nggak ngerti apapun gitu ya, nggak tahu harus gimana. Endingnya pasangannya mungkin menyerahkan sepenuhnya ke dia untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, tapi ketika dia bilang ataupun bercerita gitu ya ke kamu, mungkin kamu tuh kayak memberikan dia saran masukan sehingga pemahaman dia, cara pandang dia itu berubah. Nah, itulah yang mungkin dia kagumi gitu ya dari diri kamu. Karena tidak semua orang mampu ya mengerti dan memahami apa yang dia pikirkan ataupun mampu memberikan bantuan ya seperti yang dia butuhkan. Nah, itulah kenapa mungkin kamu itu tidak hanya mampu memberikan dia kebahagiaan, tapi di sisi lain mungkin kamu juga mampu memberikan energi positif ya dalam kehidupannya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada you and your loved one are safe. Kalau energinya ditujukan ke dia, saya merasakan sepertinya ada sih ya energi dimana dia itu kayak pertama nggak mau kehilangan kamu, nggak mau jauh dari kamu, tapi dia juga nggak mau ya sampai menghancurkan hubungan yang sedang dia jalin ya saat ini. Nah, sedangkan kalau energi ditujukan ke seseorang yang memendam ya perasaan cinta terhadap kamu, ada sih ya energi di mana dia itu mungkin seringkali kayak bukan membatasi sih ya, tapi lebih ke kayak seringkali memberikan saran masukan ketika kamu dekat dengan seseorang ataupun kamu ingin menjalani hubungan gitu ya dengan seseorang. Kadang-kadang dia itu seringkali memberikan saran kayak jangan sama dia dong, dia tuh orangnya gak bener, orangnya gini, orangnya gitu. Ada energi di mana dia tuh ingin mencoba untuk melindungi kamu. Ya, artinya kamu tuh tidak diperbolehkan gitu ya mendapatkan pasangan yang gak baik gitu ya untuk kamu. Kalaupun selama ini dia memang menginginkan sih ya, ingin bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi karena keadaan, karena situasi, saya merasakan sepertinya beberapa di antara mereka ada yang saat ini lebih memilih untuk memendam saja ya apa yang dia rasakan terhadap kamu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada message. Ya, sepertinya ini hanya saran ataupun masukan saja dari semesta ya. Dan message ini sepertinya mengarah pada readingan ini. Ya, kalau seandainya kalian saat ini memang sedang terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah ataupun sudah punya pasangan. Tadi saya sudah memperlihatkan gambaran besarnya ya. Kalau seandainya kalian menginginkan hubungan yang serius sama dia, sepertinya dia memang masih belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Nah, mungkin kamu juga harus bisa mempertimbangkan ulang ya apa yang akan kamu putuskan. Kecuali kalau seandainya situasinya berbeda ya, anggaplah dia siap untuk menikahi kamu secara siri. Dia siap gitu ya bertanggung jawab atas hidup kamu, dan keputusannya tersebut juga tidak akan menciptakan masalah ya di masa depan. Misal dengan istrinya kah, minimal istrinya tahu gitu ya kalau misalkan suaminya itu ingin poligami atau gimana. Nah, baru mungkin kamu akan melihat ada harapan gitu ya dengan koneksi ini. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak membicarakan hal-hal seperti ini, maka kamu juga sepertinya dituntut untuk bisa memikirkan ya tentang masa depan dan kebahagiaan kamu sendiri. Ibaratnya jangan hanya bergantung pada hubungan ini ya, kecuali kalau seandainya kalian berdua masih sama-sama single, ya itu sih lain soal. Oke, sekarang saya akan lihat dari pendulumnya ya untuk mengetahui apakah selama ini dia memang sayang, tulus mencintai kamu atau tidak. Oke, kita langsung saja lihat ya. Dan jawabannya yes. Dia memang sayang sama kamu ya. Secara perasaan, secara hati dia memang tulus sayang mencintai kamu. Nah, tapi kalau situasinya kalian berdua belum terikat hubungan ya, kalaupun potensi untuk kamu dan dia menjalani hubungan itu ada, tapi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, masa depan koneksi ini itu belum terlihat. Jadi kalau seandainya kalian menginginkan hubungan yang serius, sepertinya kamu harus bisa bijak ya dalam hal memutuskan ataupun menyikapi situasi yang ada. Kalaupun kalian masih bisa menjalani hubungan sebatas kayak pertemanan, relasi baik, tapi tetap ya batasan itu diperlukan. Karena hal inilah yang akan menyelamatkan kamu ya dari situasi-situasi yang mungkin di luar ekspektasi ataupun harapan kamu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.
Bye.